Ikan hiu makan tomat. Makan tomat diserbu ikan sepat. Kalau kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salamku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menggempurkan kesesatan, mengibarkan panji-panji kebenaran, dan menyebarkan Islam hingga sampai kepada kita sebagai rahmat yang tak terperi dari Allah Subhanahu. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah pepatah yang sangat luar biasa, menyentuh hati dan menggetarkan jiwa, terutama kita sebagai seorang pemuda. Jamaah mau dengar? Inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda lah terdapat urusan suatu bangsa, dan di kaki mereka pula lah tertanggung masa depannya. Pepatah yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulaini ini muncul karena kehebatan para pemuda dan peranannya yang sangat penting. Pemuda berperan sebagai maju dan mundurnya, baik dan tidaknya suatu bangsa. Di pundaknya lah masa depan dipertaruhkan. Jika pemudanya hancur, maka hancurlah bangsa itu. Namun bisa jadi pepatah ini muncul karena kekhawatiran mereka terhadap kita sebagai generasi muda. Mengapa mereka khawatir? Karena pemuda masa kini sudah mengalami pergeseran moral. Pemuda masa kini sudah kehilangan identitas akhlak. Pemuda masa kini tidak mengenal mana suri tauladan yang agung, mana suri tauladan yang Betul apa betul? Betul. Banyak pemuda yang menganggap dunia ini hanya seluas daun kelor, kemana-mana maunya naik motor, padahal kerjaannya cuma molor, persis seperti ayam keramin telur. Belum lagi yang terlibat narkoba, pergaulan bebas, tawuran, kebut-kebutan di jalan. Kalaulah ini terus terjadi, kepada siapa lagi akan kita titipkan negara, bangsa dan agama ini? Lantas, siapakah sosok yang pantas untuk kita jadikan tauladan, yang pantas untuk kita idolakan, yang pantas untuk kita ikuti tingkah laku dan perbuatannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena Nabi Muhammad adalah pribadi yang selalu mengutamakan kepentingan umatnya, yang selalu mengutamakan akhlakul karimahnya, yang sehingga pada akhirnya mampu membawa rakyat yang biadab menjadi beradab. Betul? Yang dulu berseteru kini menjadi satu. Betul? Yang dulu menyembah berhala kini menyembah Allah Ta'ala. Takbir! Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh
telah pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jamaah rahimakumullah, ada seorang tokoh terkenal di masanya pada saat itu, asli dari India, bernama Mahatma Gandhi. Kenal gak Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi itu dulu pernah berkata, Muhammad ini memang orang besar, Muhammad ini memang orang yang hebat, Nabi Muhammad ini memang orang terpandang di kolong dunia ini. Walaupun Muhammad orang yang hebat, kata Mahatma Gandhi, walaupun Muhammad orang yang besar, walaupun Muhammad orang yang terpandang di kolong dunia ini, he felt no one but Allah. Akan tetapi Muhammad masih takut dan tunduk kepada Allah. Mahatma Gandhi ini kagum kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai setiap membaca sejarah baginda Rasul, tak terasa Mahatma Gandhi meneteskan air matanya karena kagum kehebatan Rasulullah SAW. Apalagi kita sebagai umatnya, ayo jangan sampai kalah. Kalau Mahatma Gandhi saja yang non-muslim, masa mengidolakan Nabi Muhammad, masa kita tidak? Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kita harus cinta, kita harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW karena dilihat dari segi aspek manapun baginda Rasul bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jika kita menginginkan akhlak pemuda yang mampu mengemban amanah di masa depan, yang berakhlakul karimah, beriman dan bertakwa kepada Allah, yang perlu dilakukan sekarang adalah memberikan arahan kepada pemuda dengan pendekatan agama. Kita sudah mempunyai contoh suri tauladan terbaik yang akhlaknya tidak tertandingi oleh siapapun. Kemudian Rasulullah bahkan bukan hanya diakui oleh umat muslim saja, tapi juga diakui oleh para musuh-musuh beliau. Maka dari itu, kita sebagai pemuda sama-sama belajar bagaimana kehidupan Rasulullah menyelami keindahan akhlaknya, kemudian menerapkan akhlak-akhlak indah tersebut ke dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan ucapan wallahu wal muwafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.